Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Efesus pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Sahabat Kristus, kemarin terjadi suatu peristiwa kecelakaan yang tragis dalam rangkaian perjalanan mudik. Sebuah bus angkutan umum keluar jalur lalu terperosok ke dalam sebuah parit. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal. Ketika diselidiki, ternyata penyebabnya yaitu sopir bus yang sedang mengalami mikroslip. Dalam istilah medis, mikroslip yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang selama beberapa detik yang diakibatkan karena mengantuk. Ketika seseorang mengemudi lalu mengantuk selama beberapa detik, kondisi tersebut membahayakan sekali. Dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tenang. Akibatnya terjadilah musibah yang tak terhindarkan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali tanpa kita sadari, rohani kita mengalami mikroslip. Kita seringkali mengantuk secara rohani. Bahkan bukan hanya mengantuk. Firman Tuhan mengatakan, kita seringkali sudah tertidur. Dalam konteks firman Tuhan tersebut, tidur artinya seseorang yang terlena dengan kehidupan dunia, sehingga membuat dia jatuh dalam dosa. Sahabat Kristus, jangan sampai kita terlena oleh daya tarik dunia, atau hidup mengikuti nafsu kedagingan. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang tertidur, lalu mengikuti daya tarik dunia, mulai malas baca firman Tuhan, susah untuk berdoa, tidak lagi semangat melayani Tuhan, mulai suka berlama-lama main HP, senang memikirkan sesuatu yang bersifat kotor, cabul, atau gaya pacaran yang terlalu bebas, suka bertengkar dengan orang lain, dan sebagainya. Anak-anak Tuhan pun mulai mengantuk secara rohani. Tandanya dia punya prinsip, tidak apa-apa berbuat dosa. Berbuat dosa yang sedikit saja, lalu nanti minta ampun pada Tuhan. Padahal yang sedikit berbuat dosa itu justru membawa kehancuran dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita bangun, dalam arti kata, jangan terlena dan tinggalkan kehidupan kita yang mengarah pada dosa. Saatnya untuk membangun iman kita dengan serius, supaya kita tidak terus-menerus memikirkan hal yang menyenangkan daging kita, tapi membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kebaikan-Mu. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan pada renungan pagi hari ini, untuk kami bangun dari kehidupan rohani kami yang bisa jadi saat ini sedang tertidur, atau bahkan mungkin mengantuk sedikit. Kami mulai meninggalkan Tuhan, kami mulai bermalas-malasan, menyenangkan diri sendiri, tapi membuat kami jauh dari Engkau. Ampuni ya Tuhan, kalau kami lebih suka berbuat dosa daripada memikirkan hal-hal yang membawa kami dekat dengan Engkau. Kami tidak mau terjebak dalam situasi mikroslip. Berbuat dosa sedikit nanti minta ampun, berbuat salah sedikit nanti minta ampun, melakukannya dengan sengaja. Hari ini kami mau belajar untuk menghargai kasih karunia Tuhan, bahwa ketika Tuhan sudah mengampuni kami, disitulah kami harus hidup, berjuang menanggalkan segala kedagingan kami, berjuang mengalahkan nafsu kami yang membawa pada dosa. Terima kasih Tuhan, kami akan menghadapi hari ini. Perjuangan kami hari ini tentu tidak mudah, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu mengalir ada pada kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus,
Kalau kita tidak mematikan dosa, maka dosa yang akan mematikan kita. Salam dari saya, Pendeta Hoki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.